Kalian pernah nggak sih ngerasain males banget sampai rasanya semua rencana, target, dan tugas yang mau kalian kerjain jadi terbengkalai? Rasa malas memang kadang sulit dikendalikan, tapi orang Jepang punya teknik yang unik untuk menghadapi rasa malas. Di video kali ini kita akan belajar 6 teknik yang digunakan oleh orang Jepang untuk mengusir rasa malas dan kembali produktif. Jepang dikenal sebagai salah satu negara dengan etos kerja yang kuat dan disiplin tinggi, tapi bukan berarti orang Jepang nggak pernah merasa malas. Justru mereka punya beberapa cara yang khas untuk menghadapi rasa malas ini. Teknik-teknik ini berasal dari berbagai konsep budaya dan filosofi Jepang yang bisa kita coba terapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Teknik yang pertama yaitu Ikigai. Ikigai bisa dibilang inti dari semua motivasi di Jepang. Secara harfiah, Ikigai terdiri dari dua kata, yaitu Iki yang berarti nilai dan Gai yang berarti kehidupan. Dan Ikigai banyak diartikan sebagai the reason for being atau alasan untuk hidup. Konsep Ikigai mempertanyakan alasan diri kita untuk hidup, atau dalam kata lain, tujuan apa yang membuat kita semangat untuk bangun setiap pagi. Kalau dipikir-pikir, mungkin rasa malas muncul karena kita nggak benar-benar punya alasan kenapa kita harus mengerjakan sesuatu. Dengan menerapkan Ikigai, maka kita punya tujuan yang lebih dalam dari sekedar mengerjakan tugas atau pekerjaan kita. Ikigai dapat diaplikasikan dengan cara mengintegrasikan 4 elemen penting, yaitu what you love, apa yang kamu cintai, what you are good at, apa keahlian kamu, what the world needs, apa yang dibutuhkan dunia, dan what you can be paid for, apa sesuatu yang bisa kamu dapatkan untuk finansial. Filosofi Ikigai mengajarkan kita bahwa dengan memenuhi keempat elemen ini dalam kehidupan, maka akan membawa kehidupan yang bermakna dan penuh dengan kepuasan. Artinya kamu perlu untuk mengejar dan menggabungkan passion dari apa yang kamu cintai dengan mission, yaitu untuk apa yang dunia ini butuhkan, demi memenuhi vocation, yaitu yang bisa memenuhi finansial kamu, dan menjadikannya profession yang menjadi keahlian kamu. Keempat aspek, love, work, financial, dan skill harus kamu miliki untuk mencapai cara hidup Ikigai yang utuh. Teknik kedua adalah Shinrin-yoku. Shinrin-yoku berasal dari dua kata, yaitu Shinrin yang berarti forest atau hutan, dan yoku yang berarti bathing atau mandi. Jadi Shinrin-yoku memiliki makna memandikan diri kita dengan suasana hutan. Dengan cara menghabiskan waktu kita di alam seperti menikmati ketenangan saat berada di hutan atau coba koneksikan diri kita dengan suasana alam tersebut. Kita sering lupa bahwa terkadang stres dan rasa malas datang karena pikiran dan otak kita yang sedang overload. Orang Jepang percaya bahwa alam memiliki energi yang bisa membantu menyegarkan pikiran kita. Ketika kalian merasa malas atau sedang merasa overload, cobalah keluar dan jalan-jalan sebentar di taman kota atau area hijau. Atau teman-teman bisa schedule setiap weekend untuk berinteraksi dengan alam. Ini akan membantu menurunkan stres yang biasanya menjadi penyebab utama rasa malas. Juga riset yang menunjukkan bahwa menghabiskan waktu di alam dapat menurunkan level hormon stres, membawa energi baru dan membuat kita lebih fokus ketika kembali melakukan pekerjaan atau tas-tasnya kita. Yang ketiga, Kaizen. Kaizen berasal dari dua kata, yaitu Kai yang artinya perubahan dan Zen yang artinya baik. Kata Kaizen sendiri memiliki makna continuous improvement, perubahan ke arah yang lebih baik secara terus-menerus. Jadi, orang Jepang melakukan perubahan ke arah yang baik secara berkelanjutan dan disiplin. Mereka melakukan perubahan menjadi lebih baik dengan melakukan tindakan-tindakan kecil secara bertahap hingga menjadi suatu habit. Bukan perubahan yang secara spontan dan tidak berkelanjutan. Perubahan ke arah yang baik secara berkelanjutan dan disiplin. Mereka melakukan perubahan menjadi lebih baik dengan melakukan tindakan-tindakan kecil secara bertahap hingga menjadi suatu habit. Bukan perubahan yang secara spontan dan tidak berkelanjutan. Sejarah dari Kaizen dimulai dari setelah Perang Dunia Kedua. Pertama kali diterapkan dalam proses produksi pada pabrik Toyota. Setiap harinya Toyota berusaha meningkatkan sedikit cara kerja pabriknya. Tahun demi tahun, pabrik itu menjadi salah satu yang paling efisien di dunia. Ini adalah kekuatan Kaizen, teman-teman. Orang Jepang percaya nggak perlu perubahan besar-besaran untuk sukses. Kamu cukup melakukan satu hal kecil setiap hari dan lama-lama akan ada perubahan yang punya impact besar. Dalam konteks menghadapi rasa malas, kadang membayangkan melakukan suatu hal besar bisa membuat kita berhenti atau bahkan susah untuk memulai. Kalau kita menggunakan konsep Kaizen ini, kita cukup melakukan hal-hal atau part kecil dari hal besar yang mau kita capai secara berkelanjutan. Contohnya, kalau teman-teman punya goal atau proyek besar, seperti membangun sosial media di sela-sela kesibukan teman-teman, contohnya membangun YouTube channel, kalian bisa mulai dengan menuliskan satu judul topik yang mau dibahas, kemudian bayangkan dan tuliskan poin-poin yang ingin teman-teman sampaikan. Lalu mungkin di kemudian hari kalian bisa cicil skrip videonya mulai dari 1 atau 2 poin. Setelah menyelesaikan detail skrip dari semua poin tersebut, kalian schedule waktu kapan untuk tag video, editing, dan publish videonya. Jika teman-teman lakukan ini terus-menerus, kemungkinan video yang teman-teman publish akan semakin banyak, dan YouTube channel teman-teman perlahan-lahan akan berkembang. Lakukan dan fokus terhadap apa yang bisa kita kontrol secara berkelanjutan. Keempat adalah Obaitori.
Obaitori adalah konsep atau idiom Jepang yang mengajarkan kita untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain. Dalam budaya Jepang ada 4 jenis pohon yang mekar di musim semi, yaitu bunga sakura, plum, persik, dan aprikot. Masing-masing bunga ini mekar pada waktunya sendiri. Makna di balik ungkapan obaitori adalah bahwa kita tumbuh dan berkembang dengan kecepatan diri kita sendiri. Rasa malas sering muncul karena kita merasa kurang baik atau kurang berhasil, apalagi ketika kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi esensi dari obaitori yang bisa kita ambil adalah kita harus fokus pada pertumbuhan diri kita sendiri, tidak terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain, dan rayakan individualitas dan keunikan diri kita, karena setiap orang memiliki perjalanan hidup dan ceritanya masing-masing. Ketika kalian mulai membandingkan diri dengan orang lain, selalu ingat bahwa kalian juga punya kecepatan dan waktu yang kalian miliki sendiri. Oleh sebab itu, kalian perlu untuk set goal dan action plan untuk perjalanan hidup kalian agar tidak terusik atau FOMO terhadap apa yang dilakukan orang lain, dan menjadi tidak fokus dan men-trigger rasa malas. Mota inai adalah konsep orang Jepang yang sudah ada berabad-abad yang lalu. Orang Jepang sangat menghargai sumber daya yang mereka miliki, sehingga tidak ada yang terbuang sia-sia, termasuk waktu dan kesempatan yang mereka miliki. Dalam menghadapi rasa malas, kita bisa menggunakan mota inai untuk mengingatkan diri kita bahwa waktu yang kita punya adalah kesempatan yang berharga dan tidak bisa kembali. Nah, coba teman-teman pikirkan apa yang sebenarnya bisa kalian capai jika kalian menggunakan waktu dengan baik. Misalnya, kalian ingin belajar skill baru tapi rasa malas sering muncul. Dengan mota inai, coba kalian ingat bahwa sayang sekali kalau waktu dan kesempatan yang kita miliki saat ini terbuang begitu saja. Kenapa nggak manfaatkan waktu yang kita miliki walau hanya sebentar untuk belajar skill baru tersebut? Beberapa waktu yang lalu saya lihat di komen bahwa saat menganggur rasanya malas sekali untuk melakukan sesuatu. Tapi yang saya pikirkan malah sebaliknya. Di saat ini saya merasa jika saya punya kesempatan untuk memiliki lebih banyak free time, saya ingin sekali melakukan banyak hal dan tidak ingin waktu terbuang sia-sia walau hanya 15 hingga 30 menit untuk melakukan hal-hal terbaik untuk diri saya dan orang-orang yang saya prioritaskan. Mota inai bisa membantu kita untuk tetap termotivasi dan berusaha untuk menghargai setiap kesempatan yang kita punya. Ketika sedang bermalas-malasan, coba mulai pikirkan apa yang bisa kalian lakuin saat ini yang punya impact lebih baik untuk diri kalian di kemudian hari. Kalian bisa mulai dengan list hal-hal yang terpikirkan oleh kalian dan lakukan satu persatu saat kalian merasa sedikit saja punya waktu kosong dan gak ingin sia-siakan waktu tersebut. Ganbaru. Selanjutnya adalah ganbaru yang memiliki arti tidak menyerah, bahkan saat situasi sulit. Ganbaru bisa juga diartikan sebagai persisten, tenacy, atau hard work, yaitu gigih, ulet, dan kerja keras. Ganbaru adalah konsep budaya Jepang yang menekankan kerja keras dan komitmen terhadap suatu tugas atau pekerjaan, bahkan saat menghadapi kesulitan, kegagalan, atau gangguan. Semangat pantang menyerah ini menjadi bagian penting dari kehidupan Jepang. Ketika kamu merasa malas atau putus asa, mungkin kamu perlu ingat filosofi Ganbaru. Terus maju meskipun pelan, asal jangan berhenti. Saya ingat ketika sedang merasa malas atau putus asa, terkadang saya pikir butuh motivasi untuk bergerak atau melakukan action. Tapi ternyata motivasi yang men-trigger untuk bergerak itu nggak datang-datang. Ketika itu, saya coba untuk mulai melakukan action kecil meskipun rasa malasnya masih ada. Yang saya rasakan dengan mulai melakukan atau mulai action, justru menimbulkan motivasi atau keinginan lebih untuk melakukan hal-hal lainnya, dan melanjutkan ke action-action berikutnya. Kadang di saat situasi sulit atau kita enggan untuk melakukan sesuatu karena kita merasa hal tersebut berat untuk dihadapi, sebenarnya mungkin kita hanya perlu untuk sedikit saja bergerak atau melakukan action kecil saja untuk memotivasi diri kita untuk melakukan action-action selanjutnya. Ini mematahkan konsep bahwa untuk melakukan sesuatu kita butuh motivasi dulu. Biasanya kita sebut motivation leads to action. Pada kenyataannya yang kita butuhkan adalah action untuk membangkitkan motivasi. Action leads to motivation. Dengan mulai take action, walaupun hal kecil akan memotivasi kita untuk melakukan hal lainnya. Contohnya, kamu ingin rutin melakukan push-up setiap hari, dan kamu tahu dengan push-up setiap hari akan membuat kamu lebih fit. Tapi kamu ngerasa belum ada motivasi untuk melakukan push-up. Bahkan kayaknya malas juga push-up setiap hari. Tapi kamu coba untuk mulai sekedar push-up 1 set misalnya. Yang terjadi ada dopamin yang mengalir, yang membuat kamu puas dan kamu merasa untuk melanjutkan push-up 3 set itu bukan hal yang besar atau sulit. Itu tadi teknik dan filosofi dari budaya Jepang yang bisa kamu terapkan untuk melawan rasa malas. Mulai dari Ikigai sampai Ganbaru. Semuanya mengajarkan kita untuk hidup lebih sadar, seimbang, dan tetap produktif. Semoga ada hal bermanfaat yang bisa kamu ambil dari video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kamu tertarik dengan video lain baik tentang produktivitas, sosial media, dan juga personal finance, kamu bisa lihat di playlist yang sudah saya siapkan, dan see you in next video.